Keseimbangan batu rock balancing adalah seni yang menekankan pada keseimbangan dan kreativitas seseorang untuk menyusun struktur keseimbangan batu dari bawah sampai dengan ke atas, di mana yang menjadi fokus adalah keindahan dan stabilitas dari struktur keseimbangan batu tersebut. Untuk kedepannya ya saya pikir ya bisa menular dan memberikan efek positif bagi generasi muda agar bisa berkegiatan di alam bebas dan menyadari bahwasannya alam adalah bagian dari hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong, hadir lagi bersama saya Susan. Saya di sini hadir untuk program berbagi kisah, dan tentunya kami menghadirkan para inspirator yang sangat menarik, dan tentunya kami berharap pemirsa menyimak bagaimanakah langkah dan jejak inspirator kita pada hari ini. Nah, pemirsa, untuk mempersingkat waktu, saya sudah hadir bersama dengan inspirator hari ini dan akan memperkenalkan siapakah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hari. Waalaikumsalam. Pemirsa, sebelum kita melangkah riwayat hidup beliau, siapakah dan bagaimana beliau, saya memanggil beliau adalah Mas Hari ya. Tentunya di sini biar kita agak lebih akrab untuk berbincang-bincang tentang mengenal rock balancing ya Mas Hari ya. Oke, nah silahkan untuk perkenalan dulu Mas Hari kepada pemirsa. Silahkan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hari Widiatmoko Raharjo, umur 45 tahun. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai petugas kebersihan di lingkungan Pertamina EP Tanjung Vil. Pada kesempatan ini saya diundang untuk mengisi acara pada salah satu stasiun TV daerah yang berada di Kabupaten Tabalong untuk memperkenalkan seputar seni keseimbangan batu atau yang lebih dikenal dengan rock balancing. Baiklah, keseimbangan batu rock balancing adalah seni yang menekankan pada keseimbangan dan kreativitas seseorang untuk menyusun struktur keseimbangan batu dari bawah sampai dengan ke atas, di mana yang menjadi fokus adalah keindahan dan stabilitas dari struktur keseimbangan batu tersebut. Baik, untuk melangkah lagi kita akan pengenalan mengenai seniman penyusun batu tadi. Nah, sejak kapan Mas Hari menggeluti rock balancing ini? Sebenarnya apa sih rock balancing ini? Apa sama dengan namanya penyusunan batu atau bagaimana ya? Rock balancing. Kalau musik kan rock itu ya, hempasan musiknya agak keras ya. Cadas ya. Sekarang rock balancing dalam konteksnya penyusunan batu itu apa ya Mas Hari? Bagaimana gitu ya? Konsepnya yaitu keseimbangan, tapi dalam dunia keseimbangan biasanya secara umum kan ada keseimbangan, seni keseimbangan, dan itu media yang dipakai bermacam-macam. Tapi kalau rock balancing yang dikhususkan adalah menyeimbangkan batu-batu yang bertumpuk menjadi suatu struktur yang menarik untuk dilihat. Oke, baik. Pemirsa, ternyata rock balancing konteksnya tadi konsep penyeimbangan batu ya. Tentunya karena Mas Hari tadi konsepnya dari batu ya. Iya. Jadi menyusun batu begitu ya Mas Hari ya. Baik. Kemudian Mas Hari tadi kita sudah menyebutkan apa itu rock balancing ya. Dan bagaimana awal mula Mas Hari menyukai menyusun batu tadi? Apa sih ketertarikannya batu? Kenapa tidak misalnya papan ya? Kayu maksudnya, kayu atau plastik atau dari apa gerakan hatinya kenapa jadi memilih medianya itu batu? Ya karena awal-awal itu saya melihat
keseimbangan batu di sosial media. Oke. Hasil karya dari rock balancer dunia Michael Grab, atau lebih hashtagnya itu Gravity Glow. Mengapa sangat menarik? Karena dalam sebuah struktur keseimbangan batu, kita ditantang untuk bisa memanipulasi dari hukum gravitasi bumi itu sendiri. Oke. Sebenarnya seperti mengapa struktur batu yang berada paling besar di atas bisa berdiri dengan kokoh, stabil, ditopang oleh batu-batu kecil yang ada di bawah. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Jadi berawal dari ketertarikan dari media sosial ya, melihat dari dunia luar dengan apakah itu rock balancing. Kemudian Mas Hari aplikasikan di daerah kita sendiri ya. Nah, bagaimana apakah medianya itu tersedia di tempat kita, Mas Hari? Oh, banyak sekali kan batu, Bu. Banyak. Batu itu secara geologi berada di seluruh bumi ya. Oke. Dan apa Mas Hari memilih batu itu batu tertentu, misalnya yang pipih atau yang bagaimana? Ya, konsepnya itu untuk kalau untuk memilih dari bentuk, ukuran, ya menyesuaikan dengan struktur keseimbangan batu yang kita buat. Oke. Ada kendala tidak untuk memilih atau mencari batu yang diinginkan? Ya, kendalanya sih ketika kita eksplorasi pada suatu tempat, itu membutuhkan waktu yang lama, dan mungkin ketika di sungai air pasang, air naik, ya kira-kira seperti itu, agak susah untuk mencari konsep batu, ukuran, dan berat yang kita inginkan. Oke. Kemudian selama ini berapa tinggi konsepnya apa yang Mas Hari tuangkan ke dalam susunan batu itu, dan mungkin dari volumenya berapa tinggi yang pernah Mas Hari buat menyusun batu itu? Seberapa tinggi? Memang secara umum yang orang berikan pertanyaan itu menantang itu seperti coba sampai berapa meter bisa. Tapi secara umum saya maksimal bisa menyusun sampai dari atas ke bawah 25 batu. 25 batu. Kira-kira berapa meter kah itu? Mungkin ya rata-rata 1 meter aja. 1 meter ya. Baik. Perlu berapa lama untuk menyusun batu kan? Karena permukaan, kemudian bentuk batu itu berbeda-beda. Nah, untuk menyusun satu batu, satu konsep itu butuh satu struktur gitu ya, Bu ya. Perlu berapa lama waktunya, dan dari mulai memilih mulai memilih, kemudian mengonsep bagaimana Mas Hari ingin membentuk gitu. Berapa lama perlu waktunya? Itu menyesuaikan dengan jenis batu dan ukuran batu yang kita susun, Bu. Semakin rumit bentuk batu yang akan kita susun itu semakin lama. Contohnya kalau misalnya permukaan batu itu datar, dalam artian untuk stacking dari atas ke bawah, ya itu agak mudah. Kalau tantangan yang berikutnya bagaimana misalnya batu itu bulat, persegi kotak, bujur sangkar, kita susun dari atas ke bawah, itu agak lama. Oke, dari bayangan menyusun batu, apa yang Mas Hari bayangkan bentuk batu itu menginspirasikan apa ya? Menginspirasikan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan jika dengan niat sungguh-sungguh dan tekun, insya Allah kita bisa melakukannya. Berarti itu seperti memerlukan ketenangan ya, Mas Hari ya? Jelas. Boleh ya. Ketenangan pikiran, ketenangan jiwa mungkin ya. Ya, untuk perlu biasanya fokus kan fokus jiwa dan pikiran. Betul. Kalau orang Jepang biasanya itu lebih mengenalnya dengan Zen. Zen ya. Zen. Baik, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kita break dulu Mas Hari ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan terus melanjutkan dan mengupas habis tentang apa itu seniman batu. Pemirsa, kita balik lagi ya, tetap bersama inspirator kita. Ternyata jeda tadi kami berbincang-bincang, sangat menarik tentang pengalaman beliau dalam hal penyusunan seniman batu. Baik, kita lanjut lagi ya. Mas Hari,
Untuk pergi ke tempat atau ke alam yang cukup memerlukan effort ya, itu perjalanan paling jauh itu sampai mana dan apa kendalanya atau masalahnya dalam mencari jalan ke alam itu untuk menemukan batu yang dimaksud? Perjalanan yang paling jauh ya? Saya tempuh itu 2020 kemarin sampai ke Semeru. Wow. Sempat saya dirikan satu staking, tapi karena angin pada saat itu sangat cukup kuat, tidak bisa bertahan lama dan saya tidak sempat mendokumentasikan. Itu di Puncak Mahameru November 2020, sekitar pukul 9 lewat lah, karena setengah 10 itu kawah Jonggring Saloko itu sudah bertiup ke arah pendaki dan disarankan untuk turun ke bawah. Ya. Nah, paling jauh sampai sana ya. Luar biasa pemirsa ya, sampai ke Gunung Semeru untuk ya itu effortnya sangat luar biasa tentunya ya. Benar-benar perjuangan ya itu ya. Ya, perjuangan dalam artian saya ingin mengalahkan diri saya sendiri saat itu. Ternyata kekuatan yang lebih besar itu ada di alam bersama dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Dalam sekali ya pemirsa. Ternyata tidak hanya menyusun seni menyusun batu, tetapi sudah dalam hal menikmati kesendirian. Begitu ya? Ya betul. Ya, baik, kita akan melanjutkan pertanyaannya ini lah. Saya sangat terhanyut ya, ternyata tidak hanya menyusun batu itu tidak hanya dengan menyusun batu yang ada di alam, tapi ternyata juga perlu fokus tadi ya, kefokusan, ketenangan, kedamaian, dan kalau tidak fokus pasti buyar dong ya batunya ya, nggak akan tersusun tentunya Mas Hari ya. Baik, lalu apakah setiap minggu atau berapa sekali biasanya Mas Hari pergi ke lokasi untuk mencari tempat dan menyusun batu tersebut? Hampir setiap minggu, Bu. Oh, setiap minggu? Setiap minggu, dan tempat yang paling sering saya kunjungi itu adalah di Kinarum Upau. Apalagi kalau kondisi hati lagi galau atau gabut kan, saya biasanya larinya ke sana. Lebih banyak ide kreatif mungkin pada saat yang momennya tidak nyaman gitu ya. Iya, betul. Baik, mempengaruhi ternyata ya pemirsa. Berarti tadi paling sering itu dikunjungi ya di Kinarum itu. Apa karena lokasinya yang bagus, view-nya bagus, atau memang medianya banyak terdapat di situ, Mas? Iya kan, Sungai Kinarum menyediakan berbagai banyak batu tersedia di sana. Dan mengapa Kinarum salah satu tempat pertama untuk outdoor yang saya coba implementasikan dulu 2019 di sana, Bu. Pilihan lain selain itu ada tidak? Ya. Mungkin kan karena kita punya beberapa tempat wisata ya, kayak seperti di Jaro juga mungkin bebatuannya dan lain. Apa beda ya antara lokasi satu dengan lokasi lain? Batu-batunya juga ada perbedaan. Sangat berbeda itu. Oh begitu. Karena kalau lihat dari geologi kan, geologi kalau di atas di Jaro mungkin batu-batuan itu lebih cenderung umum pada jenis batuan kars yang sering dipakai untuk pondasi bangunan ya. Itu lebih ke sana. Dan kalau di sungai, di Kinarum itu beda lagi, ya batu-batu sungai biasa, yang seperti kita lihat itu. Iya. Nah Mas Hari, ini kita bisa lihat menyusun batu hingga berdiri itu ya. Apakah ini murni estetik atau ada filosofinya menurut Mas Hari? Estetik dan filosofi, dua-duanya menjadi satu. Mengapa saya katakan estetik? Ketika sebuah struktur rock balancing sudah berdiri pada suatu tempat, konsepnya kita akan memakai keseimbangan batu dengan alam tempat yang kita pakai itu. Termasuk cuaca tadi ya, angin, hujan dan lain sebagainya ya. Getaran air sungai. Kalau dari segi filosofis ya kita ya melatih kesabaran saja. Melatih kesabaran dalam fokus dan meditasi. Konsentrasi. Baik. Nah saat Mas Hari datang ke lokasi ya, bagaimana tahapan proses Mas Hari menyusun batu?
Apakah memilih batu dulu atau bersemedi dulu untuk mencari wangsit ya, mungkin mencari ide maksudnya ya, mencari ide ya, atau bagaimana? Ya, biasanya itu memang seperti itu, paling tidak awal-awal datang ke lokasi, ya. Kemudian kita sejenak bertafakur, kalau dalam Islam kan bertafakur, merenungkan kebesaran Allah, kemudian dalam aliran nafas. Setelah itu baru kita eksplorasi mencari jenis batu yang ingin kita susun menjadi satu struktur. Baik. Saya kira seperti itu. Iya, itu dilakukan sendiri, Mas Ari? Sendiri. Atau ada grupnya atau kelompoknya? Saya lebih cenderung sendiri biasanya melakukan. Oh, baik. Ya, aktivitasnya karena kesana juga sendiri dan dana sendiri biasanya. Oke, dan tantangannya tadi adalah lokasi yang ditempuh, lokasi ya? yang ditempuh. Kemudian cuaca ya, Mas Ari? Cuaca. Yang paling ekstrim tantangannya apa, Mas Ari? Paling ekstrim ya itu. Untung kemarin di Mahameru itu enggak hujan. Alhamdulillah. Iya. Cerah. Walaupun tidak sempat saya dokumentasikan, tapi kalau untuk Triple S Jawa Tengah seperti Sindoro, Sumbing, Slamet, alhamdulillah di puncak-puncak sudah saya bisa dokumentasikan. Alhamdulillah, luar biasa ternyata ya. Perlu semangat memang itu, Mas Ari. Baik pemirsa, kita akan break lagi ya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana dulu. Kita terus akan mengupas habis tentang bagaimana teknik menyusun batu. Pemirsa, tidak terasa kita terus berbincang-bincang dengan inspirator kita pada hari ini. Dan ini kita akan lanjut lagi tentang apakah Mas Hari punya komunitas dan di Tabalong, dan apakah komunitas tersebut sudah mengenal atau tahu tentang balancing art ini. Ya, bagaimana tanggapan Mas Hari? Kalau untuk di Tabalong sendiri belum ada komunitas resmi ya Bu. Iya. Karena kita masih berjalan sendiri. Untuk menjadi suatu komunitas resmi saya mungkin harus izin atau koordinasi dengan teman-teman di Jogja, Rock Band Indonesia itu biasanya mereka akan mengeluarkan persyaratan tertentu. Untuk sementara saya masih jalan sendiri aja dulu. Oh, berarti kalau di sini masih belum punya komunitas, tapi di daerah lain sudah ada. Kurang tahu saya kalau misalnya daerah kabupaten lain, Banjar atau yang lain. Mungkin di luar Kalimantan? Kalau di luar Kalimantan ya ada. Sudah ada. Kalau di Jawa ya ada. Sudah. Oke, berarti tinggal menarik sedikit aja ya untuk membuat komunitas. Lalu bagaimana Mas Hari pada saat Mas Hari pergi ke suatu lokasi, kemudian Mas Hari melakukan aktivitasnya itu, terus respon masyarakat atau ada yang melihat, bagaimana tanggapan mereka, Mas Hari? Tanggapan mereka sejauh ini positif aja Bu, karena ketika suatu struktur batu keseimbangan itu jadi, mereka melihat itu aneh dan unik. Mengapa yang seharusnya jatuh tidak menjadi tetap seimbang dan tidak jatuh? Biasanya seperti itu. Baik. Ada unsur ketertarikan karena bentuk yang unik, dan itu menjadi daya tarik tersendiri dari rock balancing itu sendiri, saya pikir. Oke, kan setelah Mas Hari sudah menguasai dalam hal batu nih, ada tidak keinginan lain untuk membuat atau menjadikan benda tersebut seperti batu tadi? Misalnya benda-benda lain, media lain, betul. Yang terakhir saya coba kemarin itu botol saya susun dengan posisi puncak itu avar safety, safety yang kecil itu. Dan akhirnya bisa imbang, alhamdulillah. Ada beda nggak sensasi yang dirasakan antara menyusun batu dengan apar tersebut? Dari medianya sudah berbeda dan sensasinya juga berbeda. Karena itu saya pikir hanya penyimbang saja yang bisa merasakannya. Dan kalau di apar itu bisa di mana ya tanpa ada menyatu dengan alam tentunya ya. Terus kita tadi sudah tahu ya manfaat yang dirasakan dari hobinya Pak Mas Hari tadi ya,
tentang ketenangan jiwa, konsentrasi, dan lain sebagainya ya. Terakhir, apa pesan atau harapan Mas Hari dari dunia rock balancing art ini? Ya, pesan saya dan harapan saya, karena kita manusia adalah bagian dari alam dan tidak bisa terpisahkan, sudah sewajibnya kita menjaga keseimbangan alam tersebut. Karena kita tahu bagaimana bencana-bencana besar itu terjadi adalah dari alam. Ketika kita bisa menyeimbangkan antara aktivitas manusia dengan alam, saya pikir bencana besar seperti banjir dan lain-lain tidak akan mungkin berakibat fatal. Baik. Nah, sekarang lebih ke harapan konteksnya dengan hobi Mas Hari tadi. Bagaimana harapannya? Apakah Mas Hari ingin mempunyai komunitas yang ada di Tabalong, terus kemudian ingin mengembangkan lagi lebih bagaimana, kan kita tahu tentunya anak-anak sekarang banyak yang sudah ketergantungan dengan gadget tentunya ya. Dan saya juga perhatikan anak-anak hampir untuk mengenal alam ini sudah sangat-sangat jarang ya. Tidak seperti zaman yang mungkin Mas Hari, mungkin berawal dari Mas Hari kecil sudah menyenangi alam ya. Apa harapannya terhadap masa depan anak-anak terkait dengan hobinya Mas Hari? Ya, karena belum ada komunitas, kalau ingin melakukannya sendiri ya, harapan saya bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan seni rock balancing itu sendiri. Untuk kedepannya ya saya pikir ya bisa menular dan memberikan efek positif bagi generasi muda agar bisa berkegiatan di alam bebas dan menyadari bahwasannya alam adalah bagian dari hidup kita. Baik, saya sangat setuju itu. Garis merah tadi, alam adalah bagian dari kita. Perlu kita mencintai alam agar alam juga mencintai kita, ya kan Mas Hari? Baik, terima kasih Mas Hari atas kehadiran dan membersamai kita pada hari ini. Semoga Mas Hari sukses terus dan sehat selalu, terus berkembang dan mempunyai komunitas, dan kita juga akan menikmati hasil karyanya Mas Hari ya. Tentunya pemirsa, tidak terasa berakhir pula hari ini perbincangan kita dengan inspirator kita pada hari ini. Ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa. Kita sering lupa bahwa kita adalah alam. Tentunya terkait dengan Mas Hari tadi ya. Alam bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita telah kehilangan hubungan dengan alam, kita telah kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Nah, pemirsa, marilah dari sekarang kita mulai mencintai alam. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama mungkin dengan mencintai lingkungan kita. Betul sekali. Lingkungan dekat kita dulu, ya. Setelah itu kita akan mencintai lingkungan yang lebih besar lagi. Baik Mas Hari, terima kasih. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Dan kita akhiri hari ini perbincangan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam smart.